pertama, solusi langit untuk masalah bumi. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Nabi Hud ini menawarkan jalan keluar yang berbeda dari kebanyakan solusi yang seringkali muncul di dalam benaknya manusia untuk mengatasi permasalahan hidupnya, yaitu sebuah jalan spiritual dengan istighfar dan taubat untuk mengatasi krisis yang secara fisik dialami oleh kaumnya pada waktu itu. Kalau kita lihat kisahnya, berupa kekeringan yang panjang dan kelaparan. Karena seringkali saat menghadapi krisis apapun itu, krisis ekonomi, bisnis, keluarga, kebanyakan dari manusia itu hanya sibuk mencari solusi teknis secara manusiawinya saja. Nah, hal ini juga senada dengan surat Nuh ayat 10 yang insya Allah sangat familiar di telinga kita, karena kan senantiasa seringkali dipakai sebagai pembuka zikir dalam acara tahlilan, dalam acara yasinan dan saudara-saudara seiman kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ini kan mirip-mirip semacam ini. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perdalam makna istighfar ini, maka akan kita dapat tafsir lafziahnya. Istighfar ini berasal dari kata maghfirah. Maghfirah ini umumnya kan diterjemahkan sebagai ampunan. Kata aslinya itu kan ighfar yang berarti sesuatu untuk menutupi. Jadi pada dasarnya ketika kita beristighfar kepada Allah, mohon maghfirah kepada Allah, itu artinya kita minta kepada Allah itu untuk menutupi dosa-dosa kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena pada dasarnya dosa itu kan dijabarkan oleh Rasul itu sebagai hal yang buruk, jelek, berbau busuk, sehingga kita tidak mau melihatnya. Nah, kalau kita yang melakukan saja tidak mau melihatnya, tentu kita juga tidak mau orang lain melihat itu semua. Baik ketika kita ini masih hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Nah, hari ini Pak, orang-orang berbuat dosa itu sudah tidak punya rasa malu lagi, gak ditutup-tutupi maneh. Nah, kalau kita sedikit mengkaji, ada 3 pengertian istighfar yang bisa kita ambil. Saya mengambil dari penjelasan Ustaz Norman Halika. Yang pertama, kita menginginkan ampunan. Yang kedua, kita minta ampun, meminta ampunan. Jadi ada perbedaan yang mendasar di antara kedua makna ini. Dan dua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan, antara minta ampun dengan menginginkan ampunan. Karena terkadang ada sebagian orang itu yang minta ampun, tapi dari sikapnya, perhatiannya, kesadarannya itu nampak jelas bahwa mereka tidak kepingin untuk mendapatkan ampunan itu. Mereka cuma sekedar minta saja. Kayak lari-lari ini belum apa tukaran kali konco nih. Misalnya di tempat ngaji tukaran beneran sampai berantem lah. Kemudian sama gurunya ini kan, sudah saling minta maaf, suruh selesai. Lari ini saja nih gak kepingin aja sepurona konco. Kemudian umum sokat saja. Tapi karena diperintahkan oleh gurunya, maka dengan ogah-ogahan, besok kurangnya gitu. Jadi beda antara
menginginkan ampunan dan minta ampunan. Nah, ini sama dengan orang-orang yang di mulutnya senantiasa terucap gitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi terlihat melakukannya itu ya tidak serius, ya, dengan main-main, dengan bercanda, kemudian istighfar bareng-bareng. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran sambil guyon-guyon, sambil goyang-goyang, badannya tidak serius. Sing di jero serius, sing di jopo atau nangembong, sampai katanya berkah membelakangi yang mungkin nahdin yang mungkinnya sih. Anak sopan-sopan, sampai muas orang liwat, ambil rokok. Ini kita temui bukan mudah.